Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dia menyatakan bala itu hanya di shofar, selain shofar nggak ada bala. Itu nggak boleh begitu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada bertasya'um, berkeyakinan dengan burung, tidak ada, sama sebetulnya ini, berkeyakinan dengan burung, dan tidak ada bulan Safar yang diyakini adalah malapetaka. Karena itu dalam riwayat yang lain, seorang Arabi pernah berkata, seakan-akan tidak ada penyakit menular ini, dia heran gitu. Nabi menyatakan, ya Rasulullah, fama balul ibil takunu faramal ka'annaha tiba. Ya Rasulullah, kenapa ini onta kita ini juga gara-gara kumpul dengan unta yang gudikan, kok gudikan semuanya yang lainnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fayukhalituhal ba'irul ajrab fayujribuha. Ini unta yang sehat, kuat, kumpul dengan satu unta yang yang gudikan, ikut gudikan semuanya. Maka aib apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajak berpikir, faman adal awal, yang pertama gudikan itu ketularan siapa? Paham nih ya? Yang pertama gudikan sampai yang lainnya gudikan, itu yang pertama gudikan itu ketularan siapa kalau begitu? Faman adal awal. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting untuk menjaga i'tiqad, untuk menjaga keyakinan dalam hati kita bahwa tidak ada ad-dar wan nafi' illallah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas pertama, la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya orang-orang jahiliyah dahulu mereka meyakini bahwa penyakit itu dari asal usulnya dari yang pertama yang sakit. Dia meyakini bahwa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sababnya ketularan karena dekat dengan yang sakit. Karena memang jahiliyah tidak beriman kepada Allah. Dia menyatakan bahwa penyakit itu adalah dia tadi itu menular dengan sendirinya, alami kalau sekarang bilang. Bukan karena Allah yang memberikan penyakit lewat sebab ini, bukan. Tapi yaitu yang asal penyakitnya. Karena itu Nabi SAW membatalkan keyakinan ini dengan menyatakan faman a'dal awal. Siapa kalau begitu? Yang pertama tertular, yang pertama sakit itu ketularan siapa kalau begitu? Ini menggambarkan bahwa itu semuanya karena takdir Allah, karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada beberapa ahadits
yang memerintahkan kita untuk menghindar supaya kita tidak sakit. Contoh, hadis ini riwayat Bukhari Muslim juga. La yuridu mumridun ala musih. Jangan sampai yang sakit tadi itu didekatkan dengan yang sehat, ya. Kalau bahasa sekarang, unta yang sakit, artinya unta yang sehat itu jangan didekatkan dengan unta yang sakit. Bahasa sekarang diisolasi itu yang sakit, supaya tidak sampai yang lainnya sakit, gitu. Diisolasi. Ini hadis pertama. Hadis kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Imam Ahmad, Ibn Syaibah. Nabi bersabda begini, firra minal majdum firaraka minal asad. Hindarilah daripada orang yang kena penyakit lepra seperti kamu menghindari daripada macan. Ya? Bukan berarti kita akan menghinakan, tidak, tetapi kita menjaga diri pertama, atau bisa supaya tidak sakit. Kedua, kita tidak menghinakan orang itu. Kadang-kadang kelihatan menjijikan, akhirnya menghinakan orang muslim nanti. Menghinakan orang muslim. Yang keempat, kita mau kumpul tapi kita tidak seakrab dengan yang lainnya, melukai hati dia nanti. Karena itu lebih baik menghindar. Hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari juga, Imam Ahmad juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha." Jika kamu tadi itu mendengar ada satu balak ta'un, apa, kolera di satu daerah, jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Sebaliknya, kalau sudah masuk dalam daerah kolera, jangan keluar supaya tidak terserang daerah yang lain. Mati bertahan dalam air itu hukumnya seperti mati syahid. Sebagian ulama menyatakan hadis-hadis yang tiga ini adalah merupakan nasikh, dan hadis yang pertama la adwa itu mansukh. Tapi sebetulnya ada thariqul jama' bainal ahadits muta'aridah. Apa thariqul jama'nya? Janganlah kamu meyakini seperti orang jahiliyah yang menyatakan bahwa penyakit itu daripada orang yang pertama yang sakit. Tapi yakinilah bahwa penyakit itu dari Allah, cuma kita harus ijtinab sabab, ijtinabul asbab, ya, menghindari daripada sebab-sebab yang di situ ada sababul halak, sababul marad, sababud da. Menghindari daripada perkara-perkara yang menyebabkan sakit atau mati atau yang lainnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan i'tiqad al-jahiliyah yang meyakini bahwa penyakit itu daripada orang sakit yang pertama. Faman a'dal awal, kalau begitu ketularan siapa yang penyakit yang pertama itu? Jadi perintahnya Nabi untuk supaya kita menghindar orang dari orang majdum, unta yang sehat jangan dekatkan dengan yang sakit. Itu semuanya adalah mimbab istinabil asbab allati yasbabul bala. Idza kana fi afiyah minha. Menghindar daripada sebab yang di situ ada bala atau ada halak. Ada api. Ada api. Al-mumit huwallah. Inti masuk ke dalam api, boleh? Enggak boleh. Inti wajib istinab di situ api. Kenapa? Karena di situ ada sababul halak, sababul bala. Ada ada banjir bandang misalnya, atau ada samudra lautan misalnya, inti nyemplung situ. Tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh gitu.
Ini nggak boleh. Inti wajib istinabil asbab allati yasababul bala, dan itu tidak mengurangi tawakalnya inti kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, ada riwayat Nabi SAW pernah berjalan, ada satu tembok udah miring, kemudian Nabi SAW jalannya agak kenceng. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Akhafu mautal fawat, ana takut mati apa itu? Mautal fawat, mati yang enggak, bukan mati yang enggak ada, mati konyol. Iya, mati konyol, mati Sontoloyo, mati konyol. Tapi ada riwayat, baik-baik, ada riwayat Nabi SAW makan bersama orang yang kena penyakit lepra, makan bersama. Kemudian Nabi membaca Bismillah, thigatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah, ana percaya kepada Allah dan aku tawakal kepada Allah. Tapi dari riwayat yang lainnya suruh kita menghindar. Bagaimana? Tidak ada hati yang setawakal kepada Nabi. Dan Nabi itu Allah berikan ilmu untuk bisa mengetahui mustakbal. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli dengan itu semuanya, karena Allah kasih ilmu, kamu nggak akan sakit majdum. Kenapa? Seorang Nabi itu adalah maksum daripada segala penyakit yang mengurangi derajat kenabian. Itu yang pertama. Seperti wallahu ya'simuka minan nas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi daripada penyakit, dari rencana pembunuhan. Nah, yang kedua yang dilarang at-tiyarah. At-tiyarah itu orang-orang Arab jahiliyah dulu itu, mereka itu pakai standar keberhasilan itu burung. Kalau mau urusan, kalau mau pergi dilihat burung itu dilepas, kalau ke kanan berarti bagus, terus berangkat. Kalau ke kiri enggak, wis gagal, berarti hari ini bahaya. Hari ini adalah hari yang bahaya. Maka itu Nabi SAW menyatakan la tiyarah, nggak boleh itu, keyakinan model begitu nggak boleh. Malah Nabi SAW berkata yuhibbul fa'lul hasan. Nabi SAW senang dengan prasangka baik. Kalau ada misalnya pagi hari ada kedengaran suara ya soleh, oh berarti hari ini ada hari yang soleh bagi saya. Senang dengan hal yang demikian. Karena itu biasakan untuk kamu tadi itu membuat fa'lul hasan. Orang Jawa itu dulu ada gitu. Jual pertama masih ya untuk pas-pasan dikasih, kenapa? Laris. Bagus itu sebetulnya. Itu fa'lul hasan itu. Itu fa'lul hasan itu. Karena itu dikatakan karena Nabi SAW la yatatayyar walakin yatafa'al. Wa kana yuhibbu idza kharaja li haja an yasma'a ya Rashid. Nabi itu tidak pernah mengandai-andai dengan yang didasari suudzon, tapi dengan husnudzon. Kalau mulai sesuatu paling senang kalau Nabi dikatakan ya Rashid, berarti dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita misalnya mendengar itu ono tekek suaranya sekian kali misalnya, ini biasa kan? Ada lagi hama, suara hama itu suara burung malam hari itu, burung dares kan gitu ya. Wah ini ada yang mati nih sebentar lagi itu. Ketika mendengarkan itu, tentang itu semuanya, terjang, maju aja terus inti. Sampai Nabi menyatakan idza tatayyartum famdu wa 'alallahi fatawakkalu.
Kalau kamu tadi itu sudah mulai cenderung dengan burung tadi itu, maka terjang, lawan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini menyatakan ojo percaya sama keyakinan-keyakinan mal begitu. Kemudian untuk shofar apa? Untuk shofar itu begini. Dulu orang jahiliyah, ada beberapa makna di situ. Dulu orang jahiliyah itu kadang-kadang mengganti Muharram ke Shofar, Shofar ke Muharram, karena dia tadi itu ada urusan itu dan ini mau berkelahi, mau perang. Wis kita Muharramnya kan termasuk Asyurul Hurum. Wis kita anu aja sekarang, kita Muharramnya kita undur ada di Shofar. Shofarnya dari Muharram, Muharramnya dari Shofar. Kan itu enggak lah Shofar, enggak ada Shofar model begitu itu. Nah, enggak ada Shofar model begitu itu. Ada lagi yang menyatakan enggak, karena memang dia menyatakan bala itu hanya di Shofar, selain Shofar enggak ada bala. Nah, itu enggak boleh begitu. Kita meyakini bahwa ada manusia yang bisa dapat nikmat atau dapat bala. Cuma untuk antisipasi bala maka hendaknya harus dengan cara yang islami. Disinilah ulama mengatur. Oh, baca ini aja, Salamun qaulan min Rabbir Rahim sekian kali. Oh, sholat ini aja dengan niat supaya daf'ul bala. Nggak ada masalah kalau begitu. Tapi jangan diniatkan sholat daf'il bala. Tapi sholat duha dengan bacaan itu nggak ada masalah. Kenapa nggak? Boleh. Karena itu hal yang demikian ini sebenarnya bukan berarti adalah kita melakukan amal jahiliyah. Amal jahiliyah nggak sholat. Keyakinan jahiliyah itu adalah meyakini penyakit itu daripada yang pertama. Shofar ini adalah tempat bala, yang lainnya nggak ada bala. Tapi kita menyatakan ada bala di mana saja. Tapi ada nikmat dan bantuan Allah, afiah ada di mana saja. Kita semuanya ketika sehat ya minta supaya tidak sakit, selamat, minta supaya tidak dapat bala, nggak ada masalah. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Islami, bukan jahiliyah lagi itu. Islami, bukan jahiliyah lagi itu. Karena itu nggak ada masalah dengan amalan-amalan itu semuanya. Yang penting i'tiqadnya yang tidak boleh. I'tiqadnya yang tidak boleh. Begitu maksudnya. Karena itu sholat aja sendiri, jangan nanti diumum-umumkan, tidak ada masalah. Cara-caranya sholat ulama banyak macam-macam ada di situ. Ya. Ya Allah binadhara minal 'ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah.